Mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih. Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, apa kabar hari ini? Wah, sudah biasa ya. Biasanya kalau datang pasti hai kids. Tetapi sebenarnya itu adalah sapaan kita. Saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau kalian di rumah bisa membalas, hai juga kak, itu berarti kalian sehat, kalian jempolan. Nah, kita semua diciptakan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Ya, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia, semua diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Nah, pagi ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau datang ke sekolah minggu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang senang, karena dialah sumber sukacita kita. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, Hati Senang. Dengan muka yang penuh sukacita, kita nyanyikan lagu ini, Hati Senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersukacita, bersukacita selalu. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersukacita, bersukacita selalu. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur. Dalam apa? Dalam segala perkara. Betul. Sekali lagi, hati senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan bersukacita, bersukacita selalu. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke, bersukacita, bersukacita selalu. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, kids, tadi kita sudah bilang hati kita senang. Karena apa? Karena ada sukacita dalam hati kita. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Ada lagunya loh. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Aku menjadi ciptaan Tuhan yang istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Allah mengasihiku, Dia menciptakan aku dan jadikan
katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Oke, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa karena apa? Allah mengasihiku. Dia menciptakan aku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di mata Tuhan, berharga di matanya. Ku istimewa. Allah mengasihi kita, Allah mengasihiku. Dia menciptakan aku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Allah mengasihiku. Dia menciptakan aku, takkan aku dan jadikan ku istimewa. Semua kita diciptakan Tuhan istimewa. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak yang istimewa, yang diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Yuk, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk benar-benar mendengar firman-Nya. Yuk kita bersama-sama menyanyi lagu "Ku siapkan hatiku Tuhan" untuk dengar firman-Mu saat ini. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau nyanyi lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan
siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan sekali lagi. Ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai kids, Kak Debo ingin menunjukkan sesuatu loh pada kalian. Bentar ya, ditunggu. Nah, ini dia. Tapi sayang belum selesai. Kids yang di rumah tungguin ya. Kakak gambar dulu alisnya sama matanya. Bentar ya. Kayaknya alisnya dibuat lengkung aja ya. Tunggu bentar ya kids. Tinggal satu lagi nih matanya nih. Udah. Matanya dibuat-buat aja ya. Kita buat bulat. Oke, finish. Akhirnya jadi juga. Ini dia. Tada! Hasil ciptaan Kak Deborah. Rere. Tapi kids, ciptaan Kak Deborah nggak sehebat ini loh. Dia nggak hidup. Dia nggak bisa bernafas juga nih. Dikini aja jatuh dia. Nggak sehebat Tuhan loh. Tuhan luar biasa menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Salah satu ciptaan teristimewanya adalah kita sebagai manusia. Yuk kita baca Alkitab sama-sama. Hai kids, sekarang waktunya kita mau baca Alkitab ya. Nah, Kania mau ajak kids semuanya buka dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Buat kids yang masih balita, bisa minta tolong mami papinya untuk membantu membuka Alkitabnya. Kania mau bacakan dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dimulai dari ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kids, manusia adalah pusat dari segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Apa sih artinya? Yang pasti kita tidak diciptakan dengan tubuh seperti tubuh Tuhan, sebab Dia tidak memiliki tubuh. Tuhan adalah roh. Sebaliknya, diciptakan menurut gambar Allah berhubungan dengan sifat-sifat orang yang memisahkan kita dari ciptaan lainnya, seperti kemampuan kita untuk berpikir, moral, kehendak, dan emosi. Dan tugas kita yang unik sebagai ciptaan yang mengatur segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah, sebagai gambar Allah berarti manusia diciptakan untuk menunjukkan kepada ciptaan lainnya tentang seperti apa Allah itu. Beberapa dua pelajaran penting dari kisah Allah menciptakan manusia. Yang pertama adalah status. Ingat ya, yang pertama adalah status. Baik pria dan wanita sama-sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama dan sepenuhnya dibuat dalam gambar Tuhan. Keduanya dipanggil untuk hidup penuh sukacita di bawah pemerintahan Kristus.
Apa yang terlihat untuk masing-masing mungkin terlihat berbeda, namun mereka adalah rekan dalam pekerjaan, memiliki kekuasaan atas ciptaan. Hal ini penting karena seringkali kita sebagai manusia dapat saling merendahkan, merasa pria lebih hebat, wanita dipandang lemah, atau sebaliknya. Kids, tidak boleh demikian. Allah menciptakan pria dan wanita, jelas keduanya mencerminkan sifat dan gambarnya. Yang kedua adalah tugas. Ingat ya, yang kedua adalah tugas. Manusia sebagai ciptaan Allah diberikan tugas untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan. Hal ini tidak berarti bahwa kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan dengan dunia. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kita tunduk padanya. Menjalankan kekuasaan berarti kita bertanggung jawab untuk mengolah ciptaan Tuhan sebagai penata layan. Tuhan memanggil manusia untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya alam dunia secara bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya untuk kita semua, untuk Kak Deborah dan untuk kids yang di rumah, apa yang kids bisa lakukan dengan hal ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menciptakan kami dengan begitu luar biasa, dengan begitu istimewa. Tuhan, dari firman-Mu kami mau berkomitmen, kami mau berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan hak istimewa kami ini dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong pimpin kami untuk menjadi pribadi, untuk menjadi orang, untuk menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, taat orang tua, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, kids, kita sama-sama sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kak Heri akan menutup kita di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online. Kami mengucap syukur karena lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami segambar seturut dengan rupa-Mu supaya kami senantiasa mempermuliakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, ditunggu lagi ya kehadirannya Kids minggu depan. Dadah!